Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Naufal dan Naila Fajrika Zahra akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi Bank Umum, BSM, dan BPR dalam sistem moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pada pasal 7, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau yang biasa disebut free floating. Fungsi dan peran bank sentral. Yang pertama, ada menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, fungsi riset dan pemantauan. Yang kelima, jaring pengaman sistem keuangan. Lalu, peran bank sentral menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama ada tugas bank sentral, yang kedua wewenang bank sentral, yang ketiga peran bank sentral, keempat fungsi bank sentral, dan yang terakhir fungsi bank sentral sebagai LOLR. Yang pertama tugas bank sentral. Bank sentral bertugas untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank sentral dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan imbang. Apabila stabilitas moneter terganggu, mampu menimbulkan dampak yang berimbang terhadap berbagai aspek ekonomi. Yang kedua, peran bank sentral. Bank sentral memiliki peran yang penting dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Bank sentral melakukan pengawasan serta penetapan regulasi untuk kinerja lembaga keuangan yang baik. Yang ketiga, wewenang bank sentral. Bank sentral memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila peserta sistem pembayaran mengalami gagal bayar, mampu menimbulkan risiko yang mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, fungsi bank sentral. Bank sentral memiliki fungsi riset dan pemasaran. Dengan fungsi ini, bank sentral memiliki akses terhadap informasi-informasi yang dinilai beresiko bagi stabilitas keuangan. Lewat pemantauan, bank sentral dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas keuangan. Yang kelima, fungsi bank sentral sebagai LOLR. Fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort yang merupakan peran bank sentral dalam mengelola krisis untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsinya mencakup menyediakan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Selebihnya dilanjutkan oleh Naila Fajrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fajrika Azhara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hilmi Naufal. Yang pertama, pengertian perbankan syariah adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada 3 fungsi bank syariah. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat.
Fungsi yang pertama ini terdapat dua bentuk cara bank syariah menghimpun dana, yaitu berbentuk titipan menggunakan akad al-wadiah dan berbentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudarabah. Akad wadiah adalah akad yang memungkinkan bank untuk menyimpan dana milik masyarakat, sedangkan akad mudarabah membuat pihak mudarib atau bank mampu mengelola dana dari investasi yang diberikan oleh si sahibul ma'al atau pemilik dana. Adapun jenis produk yang ditawarkan antara lain tabungan wadiah, tabungan mudarabah, giro wadiah, deposito mudarabah, dan jenis investasi syariah lainnya. Fungsi yang kedua yaitu bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat menerima pembiayaan dari bank syariah selama dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Fungsi ini penting untuk dilakukan karena terdapat return atas dana yang disalurkan, tergantung pilihan akadnya. Misalnya, dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh berasal dari margin keuntungan atau yaitu selisih harga jual dari nasabah dan harga beli bank. Yang fungsi selanjutnya adalah bank syariah memberikan pelayanan dalam berbentuk perbankan syariah. Hadirnya pelayanan jasa di luar dari menghimpun dan menyalurkan dana bagi perbankan syariah dapat menjadi alternatif pendapatan bank dalam bentuk fee atau keuntungan jasa. Layanan jasa yang diberikan berupa jasa transfer uang, pemindah bukuan, cetak rekening koran, penagihan surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada peran bank syariah dalam perekonomian. Nah, dapat kita lihat di sini peran bank syariah itu ada 5, yaitu yang pertama pelaksana kegiatan sosial. Peran penting ini tidak perbedaan prakteknya terletak pada intensitas. Bank konvensional memang mungkin melakukan kegiatan sosial, namun tidak secara periodik. Kemudian yang kedua ada penyedia jasa keuangan. Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah terletak pada asas dan sistem tidak menghalangi peran bank syariah untuk menjadi penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, sebagaimana wajarnya perbankan. Yang terpenting, tidak ada unsur yang dilarang syariah dalam prakteknya. Misalnya, tidak ada bunga yang memberatkan di bidang utang piutang. Selanjutnya, kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Laba yang diambil oleh lembaga keuangan konvensional banyak yang mendiskreditkan pihak dengan ekonomi lemah. Contoh kecilnya, seorang berpendapatan rendah menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional. Dia akan harus rela uang tabungannya yang kecil dipotong untuk jasa ini itu, yang kemungkinan tidak dikenakan oleh bank syariah karena memang tidak sesuai syariah yang ditetapkan. Yang keempat dari peran bank syariah yaitu promosi halal. Adanya perbankan syariah akan mendorong tumbuhnya pengusaha syariah, mulai dari tingkat mikro hingga makro. Selain mempromosikan benefit-benefit yang fair di perbankan syariah, promosi halal juga akan menaikkan investasi karena keuntungan yang didapat lebih transparan dan merata. Yang kelima, pemacu usaha ekonomi. Segala kemudahan yang disediakan oleh perbankan syariah akan menjadi pemacu masyarakat yang memiliki niatan berusaha.
Usaha di sini diartikan mendirikan suatu badan usaha atau unit usaha ekonomi yang menghasilkan peluang kerja dan pendapatan. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat akan terangkat. Sistem yang mudah di perbankan syariah akan menarik kaum emiten kecil agar segera memulai usaha perwujudannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian BPR. BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi utama BPR yaitu bertindak sebagai perantara keuangan, artinya mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali ke masyarakat, baik melalui kredit atau cara lain, dengan tujuan mempromosikan kegiatan bisnis masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran BPR. Peran BPR di sini memiliki dua peran. Yang pertama, diharapkan mampu menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional, yaitu BPR diharapkan berperan aktif dalam peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, peran BPR yaitu melayani kebutuhan masyarakat umumnya seperti nelayan, petani, pedagang, peternak, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Target layanan atau jasa ini masih belum terjangkau oleh bank umum. Dengan demikian, BPR dapat lebih mampu mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, dan masyarakat terhindar dari kegiatan para rentenir. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dapat ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.